Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Thaibah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf mengganggu aktivitasnya hari ini. Saya berdua dengan Ustazah Opti ada tugas nih dari pendidikan kami di Guru Penggerak. Jadi dalam modul ini mengenai pengambilan keputusan. Nah, di tugas demonstrasi kontekstual ini ada sesi menanyakan pengambilan keputusan selama ini yang Ustazah Thaibah emban sebagai kepala sekolah itu seperti apa ya? Apakah boleh Ustazah Thaibah? Boleh, silakan. Oke. Untuk sesi pertamanya mungkin dimulai dari Ustazah Opti ya. Terima kasih Ustazah Charity. Baik Ustazah Thaibah, di sini sebenarnya kalau kepala sekolah kami digabung bertiga, dan Ustazah Tony mungkin online. Di sini Ustazah Thaibah sebenarnya kita ingin menceritakan kasus-kasus yang terdahulu. Kira-kira ada tidak ya sebelum mengambil keputusan itu Ustazah Thaibah merasakan dilema? Ya, selama saya memimpin menjadi kepala sekolah beberapa tahun ini ya, jadi tentunya dalam mengambil keputusan terkadang itu dilema ya, bingung antara seharusnya gitu nah dengan kenyataannya gitu nah. Seperti contoh bisa kita ambil itu siswa yang di kelas 3 ya, biasanya makin dia di kelas tinggi dia makin dia ingin coba-coba gitu nah. Biasanya pelanggaran yang pernah salah satu yang bisa yang kadang dilakukan itu seperti merokok kayak gitu nah. Kalau misalkan prosedur di sekolah ini kan ketika merokok itu pasti akan ada sanksinya ya. Kemudian ada tahapan-tahapannya. Nah, ketika kelas 3 itu anak-anak dia sudah terdaftar untuk mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat lulus ujian, ijazah artinya. Nah, ketika sudah mau tamat, misalkan biasanya ada kepada kasus 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu, ada siswa kita yang ternyata merokok dan ini udah berkali-kali dipanggil, sudah dipanggil anaknya, dikasih pembinaan, dipanggil orang tua, ada yang masih melakukan dan ini menjadi dilema. Sebenarnya kalau misalkan dari aturan kami, anak ini sudah perlu gitu dari keluarkan dari sekolah, tapi karena kita juga melihat dia udah kelas 9, pertimbangan dari background keluarganya, dianya, jadi sulit untuk kita mengeluarkan anaknya. Oke, berarti tadi dari yang Ustazah Thaibah sampaikan tadi terjadi ada 2 pilihan dilema ya, antara dikeluarkan atau tidak. Tadi sudah dijelaskan alasan-alasannya dikeluarkan karena ada peraturannya seperti itu, sedangkan tidak karena kasihan anaknya sudah kelas 9 dan sebagainya. Oke Ustazah, sebelum itu berarti yang Ustazah laksanakan ini yang terjadi tadi kasus itu adalah sebenarnya paradigma dilema Antara keadilan lawan kasih sayang. Berarti itu dilema etika. Itu dilema ya, kepala sekolah. Ya, berarti yang terjadi itu adalah keadilan lawan kasihan. Oke, dari situ kira-kira Ustazah Thaibah dari tadi kan ada 2 nih pilihannya antara dikeluarkan atau tidak. Akhirnya kira-kira keputusan pada saat itu yang Ustazah Thaibah ambil adalah pada situ yang kami ambil itu dipertahankan gitu nah. Karena kita kan telusuri dari kasusnya, kemudian dari kita lakukan awalnya sih dari BK kan, dari BK kemudian ada koordinasi dengan wali kelasnya, dengan kesiswaannya semuanya, kemudian sehingga mengambil keputusan anak ini perlu dipertahankan gitu. Karena kita takut ketika di luar mungkin malah lebih berbahaya gitu nah. Makanya kita ingin melindungi dan kebetulan di sekolah ini kan adalah pesantren. Jadi harapannya dalam waktu beberapa hari ini masih bisa kita bina kayak gitu nah. Oke, berarti dari tadi udah melalui BK dan sebagainya itu berarti prinsip berpikir dalam mengambil keputusan ini adalah berbasis rasa peduli. Karena peduli terhadap anak ini karena di luar belum tentu menjadi yang lebih baik. Oke, Ustazah Thaibah, kira-kira tadi langkah-langkahnya udah nih dijelaskan dari BK dan sebagainya. Kira-kira dari langkah-langkah dan prosedur yang selama ini apa sih yang dianggap oleh Ustazah efektif dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan? Selama ini langkah yang sudah kita ambil itu sangat efektif ya, karena sudah mengikuti prosedur. Kan di setiap sekolah ada peraturan dan peraturan kami yang ngikutin dari bawah gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kasus itu hal ringan itu biasanya bisa diselesaikan dari
guru kelasnya, kemudian mungkin akan naik lagi nanti akan ke wali kelasnya, kemudian ke BK-nya, kemudian naik lagi nanti ke siswaan sampai kepada kasus ke kepala sekolah. Kecuali ketika kasus itu besar ya, mungkin ya langsung akan ditangani langsung sekolah dengan melibatkan guru-guru yang lain yang sudah sesuai dengan kilometer yang tadi. Oke, berarti selama ini pengambil keputusannya menurut Ustazah Thoibah di sekolah ini sudah efektif. Sudah ya? efektif. Yang selanjutnya mungkin Ustazah cari. Oke, saya melanjutkan yang apa yang ditanyakan oleh Ustazah Opti. Dari dilema ITK tadi kan, karena kita bingung kalau diikuti berdasarkan peraturan, anak ini harus dikeluarkan karena poin sudah terlampaui dan kesalahan diulang-ulang terus, tapi ada sisi lain yang mesti kita pikirkan karena anak ini sudah di kelas akhir, tinggal berapa bulan lagi ya kan. Ustazah Thoibah selaku pimpinan dilema dan tetap memutuskan untuk berpihak pada murid dan tetap siswa itu tetap sekolah di sini. Kira-kira Ustazah Thoibah ya, dalam pengambilan keputusan kasus ini kan kasus dilema etikat ya. Selama ini tantangannya Ustazah Thoibah hadapi itu seperti apa? Tantangannya sih biasanya lebih ke orang tua. Terkadang orang tua itu karena tingkat pendidikan mereka itu kan berbeda-beda gitu kan orang tua kita. Kalau orang tua yang paham akan pendidikan, mungkin ketika kita menekan suatu peraturan dia akan support kita. Tapi ketika misalkan orang tua kurang paham gitu kan, malah menganggap anak saya kalau di rumah mah bagus-bagus aja, tapi ketika di sekolah kok bermasalah, ini salah. Jadi mereka menganggap kita yang sistem kita yang salah. Padahal kita baru di sini ya, kita itu hidup di asrama 24 jam. Artinya kan pengontrolan kita 24 jam. Artinya kita tahu loh anak itu ngapain saja. Jadi sistem permasalahan itu sudah secara runtun gitu. Nah, tapi terkendala kadang orang tua yang tidak paham kayak gitu. Tantangannya di situ sih, memahamkan dengan orang tua. Tantangannya lebih ke orang tua ya Ustazah Thoibah ya. Dalam menghadapi sebuah kasus Ustazah Thoibah, apakah Ustazah Thoibah punya jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus? Apakah saat ada kasus langsung diselesaikan saat itu? Seperti selama ini seperti apa? Kalau yang biasa sekolah kami lakukan ya, itu tergantung kasusnya. Kasus itu kan ada dua, misalkan kasus itu adalah kasus ringan, kita di sekolah ini setiap minggunya itu setiap hari Kamis ada jadwal ya. Jadi seminggu sekali kita ada jadwal evaluasi harian, evaluasi mingguan maksudnya. Di evaluasi mingguan kita akan tahu anak-anak ini masalahnya apa sih gitu. Nah, ketika itu ringan maka bisa diselesaikan kalau ringan berarti di kelas gitu kan. Tapi kalau misalkan itu sedikit dia poinnya berapa karena kita pakai sistem poin, maka mungkin perlu pembinaan dengan BK kayak gitu. Nah, atau mungkin perlu pembinaan dengan wali kelas sesuai dengan hasil daripada rapat yang minggu tadi. Tapi ketika permasalahan itu adalah besar, nah itu biasanya kita mengadakan rapat dadakan kayak gitu. Nah, dengan melibatkan komponen-komponen di sekolah kita seperti guru. Ketika masalah itu mungkin dia bersama guru kan, permasalahan itu kita selesaikan, atau misal kita melibatkan juga wali kelasnya, BK-nya, karena kan kita melihat rentetan sebenarnya dia selain ini pernah ngapain aja sih, karena itu akan menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan siswa tersebut. Ada tidak faktor-faktor atau seseorang yang selama ini memudahkan dalam pengambilan keputusan? Tentunya ada, kita kan namanya lembaga. Kalau misalkan saya sendiri punya sekolah sendiri mungkin keputusan saya, tapi karena ini lembaga kita berjalan itu bersama. Jadi di bawah saya itu ada waka-waka saya, ada waka kesiswaan, nanti waka kurikulum ya. Kemudian ada juga yang bidang lebih ke anaknya mungkin BK, karena sikap-sikap anak, kepribadian anak itu kan lebih kepada BK, kemudian ada wali kelas. Jadi dalam pengambilan keputusan kami selalu melibatkan orang-orang tersebut. Berarti Ustazah Thoibah berkolaborasi dalam pengambilan keputusan ini. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, yang sudah Ustazah Thoibah sampaikan selaku kepala sekolah, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Ustazah Thoibah petik dari pengalaman tersebut? Kalau berdasarkan pengalaman, sebenarnya di lembaga manapun yang hal yang paling penting adalah kita komitmen bersama-sama kayak gitu. Nah, karena setiap anak itu polanya tingkahnya kan berbeda, makanya kita komitmen untuk bisa memperbaiki anak-anak, jadi sama-sama. Jadi bukan wakanya saja atau misalkan bukan gurunya saja, tapi kepala sekolah dan jajaran di bawahnya, kita komitmen sama-sama mendisiplinkan anak, membuat anak itu pokoknya lebih baik kayak gitu. Nah, seperti itu. Mungkin cukup ya. Ya,
Terima kasih Ustazah Thaibah sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas wawancara ini. Semoga hasil ini menjadi perbaikan untuk sekolah kita pada khususnya ke depannya, dan berdoa untuk kami Ustazah yang sedang melakukan pendidikan saat ini ya. Baik, permisi ya Ustazah Thaibah, maaf mengganggu waktunya. Bila kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Oti. Waalaikumsalam, iya Ustazah. Mohon maaf mengganggu waktunya hari ini ya Ustazah. Oh, enggak, kok hari ini emang agak kosong. Jadi yang seperti yang kita pelajari di pendidikan berpenggerak Ustazah Oti ya, kita sama-sama ada tugas nih di demonstrasi kontekstual di modul pengambilan keputusan ini ya. Karena Ustazah Oti selaku wakil di sekolah kita ya, membidangi kurikulum. Nah, jadi saya ingin wawancara sedikit nih Ustazah Oti, apakah boleh? Oh, boleh, boleh. Bisa detik silakan. Saya langsung aja ya Ustazah Oti ya. Ah, iya, silakan. Selama ini ketika Ustazah Oti mengidentifikasi sebuah kasus, bagaimana secara Ustazah Oti mengidentifikasinya? Apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Seperti yang sudah kita pelajari ya. Selama ini kalau saya ketika mengalami dilema antara dua pilihan, saya harus berpikir dulu nih, kira-kira pilihan satu ini benar atau tidak secara hukum, secara merugikan orang lain atau tidak, atau berdasarkan aturan sekolah. Jika sama-sama benar, maka saya sudah meyakini, oh ini ternyata dilema etika. Dari yang biasanya sering terjadi selama ini dengan saya sebagai menjabat kurikulum di sekolah ini, yang saya alami adalah dilema etika. Selama ini Ustazah Oti, bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Bisa tidak Ustazah Oti sebelumnya ceritakan dulu nih contoh kasus yang mungkin selama ini Ustazah hadapi ketika mengemban sebagai wakil urusan kurikulum ini? Oke, mungkin tidak di kalimat yang saya alami, dilema yang saya alami ya. Misalnya di bagian kurikulum ini kan kita bukan hanya berurusan dengan pembelajaran di sekolah, tetapi kita juga berurusan dengan perangkat pembelajaran, perencanaan guru-guru sebelum mengajar. Jadi di awal tahun itu emang saya kesulitan dan selalu mengalami dilema. Ini nih harus ditegaskan atau tidak. Misalnya kalau misalnya secara yang saya ambil ini adalah dilema ketika kasus tentang pengumpulan perangkat ajar. Pengumpulan perangkat ajar ini kan deadline-nya adalah biasanya itu adalah setelah raker, jadi 2 minggu sebelum belajar dimulai itu perangkat ajarnya sudah ada dikumpulkan, mau itu dalam bentuk hard copy ataupun soft copy. Tapi selama ini perangkat ajar itu selalu telat ngumpulnya. Di satu sisi sudah diingatkan, jadi dilema yang saya alami itu adalah satu, memberikan terus kelonggaran, atau kedua ditegaskan dengan cara tidak lagi memberikan mereka jam ajar atau teguran dan saya adukan ke Kepsek dan sebagainya. Itu dilema yang sama yang saya alami. Dari kasus tersebut, apa pengambilan keputusan yang Ustazah Oti ambil? Akhirnya pengambilan keputusan yang saya ambil untuk beberapa guru yang emang tidak mengumpulkan ya. Jadi ada kategori telat dan tidak mengumpulkan. Jadi untuk kategori guru-guru yang telat mengumpulkan itu saya memang berikan kelonggaran waktu. Dan untuk yang tidak mengumpulkan itu maka akan saya temuin secara pribadi alasan mereka tidak mengumpulkan apa, kemudian deadline-nya itu sesuai kelonggaran yang telah mengumpulkan. Jadi kalau berdasarkan prinsip yang kita pelajari di dalam pengambilan keputusan di modul ini termasuk kategori prinsip mana ya? Kayaknya mungkin keadilan versus kasihan ya. Karena kalau berdasarkan keadilan, kita kemarin misalnya dari kepala sekolah sudah seharusnya nanti laporkan saja ya guru-guru yang tidak mengumpulkan perangkat. Tetapi kan akhirnya kan saya tidak laporkan, karena kalau kita laporkan maka guru ini bisa dapat SP1, mungkin di tahun berikutnya dapat pengurangan jam, maka akhirnya saya kasihan, mungkin guru-guru ini butuh uang kan, jadinya kalau pengurangan jam otomatis kan gaji mereka tiap bulannya akan berkurang. Jadi menurut saya mungkin ini adalah paradigmanya berpikirnya itu yang keadilan versus ya kasihan. Kalau prinsipnya berarti itu adalah masuk di kategori prinsip berasas rasa peduli. Oh iya, karena kasihan ya dengan
salary yang didapatkan oleh gurunya berkurang. Langkah-langkah atau prosedur apa nih Ustazah Oti yang biasa Ustazah ambil dalam kasus tersebut? Mungkin karena kasus ini terjadi sebelum saya mempelajari modul ini ya, jadi saya belum mengikuti langkah-langkah yang benar gitu. Tetapi selama ini saya aja mengikuti intuisi saya, mengikuti perasaan saya. Jika saya di posisi mereka, misalnya di situ ada satu gurunya sudah berumur ya, menggunakan laptop susah, terus misalnya jaraknya jauh dari rumah, jadi untuk menghadapi dia setiap harinya aja susah ke sekolah, apalagi saya misalnya menuntut perangkat yang seperti itu. Tetapi akhirnya saya kategorikan, ada guru yang bisa sesuai waktu, ada yang memiliki kelonggaran, tetapi karena untuk keadilan bersama akhirnya kita emang batasi waktu yang sama tetapi agak longgar. Tapi untuk yang guru-guru yang susah mengumpul itu saya akan pantau terus, tapi kalau guru-guru yang lain cukup diingatkan via WhatsApp group kalau deadline kita ngumpul ini. Tetapi untuk guru-guru yang susah itu akan saya japri pribadi, bila bertemu di sekolah saya akan ingatkan sudah sejauh mana pembuatan perangkap dan sebagainya, itu saya laksanakan sebelum akhirnya liburan semester 2, karena biasanya kan diingatkan ketika waktu liburan, jadi itu sebelum libur, jadi ketika masuk dan sering bertatap muka agar mereka bisa mengerjakan di waktu sekolah. Soalnya kalau libur kita sama-sama tahu ya, kita malas pasti mengerjakan tugas sekolah gitu. Jadi kasus ini termasuk dilema etika ya Ustazah Oti ya, karena kebingungan mau harus tegas atau harus terus-terusan dilonggarkan karena melihat kondisi beberapa guru. Jadi apa yang Ustazah Oti anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Karena sudah berapa tahun belakangan Ustazah Oti sudah menjabat sudah berapa tahun juga ya? Kurang lebih 3 tahun ya kayaknya menjabat kurikulum. Sebenarnya udah mendapatkan peningkatan yang tidak signifikan, tapi ada peningkatan. Misalnya di tahun pertama mengajar itu sulit sekali mengumpulkan perangkat ajar. Akhirnya kita molor sampai 1 tahun pembelajaran baru pengumpulan perangkat ajar. Kalau sekarang ini biasanya kalau di tahun kedua itu molor 3 bulan setelah masuk. Tapi di tahun ini sudah ada pencicilan. Misalnya akhirnya yang lebih efektif itu misalnya saya suruh itu adalah per semester. Kalau dulu kan peraturan kita per tahun perangkat ajar. Akhirnya kita bikin per semester. Jika untuk guru tua yang ini pokoknya deadline-nya tetap ngumpul, mereka per bab misalnya atau per 2 bab. Pokoknya itu harus ada dicicil sebelum mengajar agar semuanya berjalan lancar. Karena seperti Ustazah Ica ketahui ya, kalau misalnya mereka tidak mengumpul perangkat maka semuanya molor, supervisi akademik molor dan selebihnya. Jadi akhirnya itu mengantisipasi yang menurut saya lebih efektif itu kita sama-sama mengumpul sesuai batas kemampuan masing-masing. Jika bisa 1 tahun lebih bagus, tapi jika tidak 1 semester. Tapi jika emang yang susah menggunakan laptop maka dimohon itu 2 bab atau 3 bab di awal. Jadi ada strateginya Ustazah Oti ya. Jadi selama ini Ustazah Oti ya, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Karena Ustazah Oti tadi memplotkan berdasarkan kemampuan guru-gurunya. Apakah ada tantangan tersendiri? Itu mungkin di umur ya, karena di kategori di sini rata-rata yang susah mengumpul itu umurnya di atas saya. Jadi secara etika atau secara adab saya juga agak susah nih untuk mengeraskan yang di atas saya. Kemudian mana lagi itu satu umur. Yang kedua ada satu guru itu ya istri yayasan, jadi agak susah ya, kita sama-sama tahu ya, agak sulit menegakkan aturan yang seperti itu gitu karena melibatkan ke yayasan. Mungkin itu sih tantangan yang terbesar. Tentunya sebagai wakil di sini ya, memegang peran pengganti kepala sekolah ya, di bidang kurikulum. Tentunya bukan hanya ini saja yang menjadi kasus yang Ustazah Oti hadapi. Apakah selama ini ketika mendapatkan kasus itu ada jadwal tersendiri yang Ustazah Oti ambil untuk penyelesaiannya? Apakah ketika dapat kasus langsung hari itu penyelesaiannya? Oke, sebenarnya saya dibantu oleh kalender akademik sebenarnya. Jadi setiap bergerak itu kan kita ada kalender akademik untuk di pendidikan. Jadi sudah terjadwal dan tersusun, dibantu dengan kepala sekolah sama tim supervisi sekolah untuk ada jadwal supervisi. Jadi itu target saya kalau untuk bagian perangkat ya, kita fokuskan di bagian perangkat aja. Jadi sudah mendekati supervisi, deadline saya sebulan sebelum supervisi nih, karena kan perangkatnya harus diajarin dulu dan segala macam. Jadi kalau mengambil keputusan itu, kalau untuk bagian perangkat tersistem tidak langsung, tetapi akan diingati secara bertahap. Misal sudah mendekati deadline akan diingati via WA group, masih juga secara personal dan selebihnya. Jadi terstruktur. Selama pengambilan keputusan tersebut, kira-kira ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ustazah Oti dalam mengambil keputusan tersebut? Tentunya kepala sekolah ya, karena
karena kita kerjanya kan berkolaborasi bersama karena tidak di saya sendiri. Jadi dalam mengingatkan teman-teman itu untuk mengumpulkan perangkat itu saya udah jelaskan misalnya kalau kalian tidak mengumpulkan yang sekarang nanti pas ketika supervisi oleh KFC keteteran yang seperti itu kan. Terus akhirnya jadwal dipaskan dengan kepala sekolah, terus kita menjadwalkan berdasarkan yang lebih cepat mengumpulkan perangkat agar mereka tidak keteteran. Jadi secara tidak langsung peran kepala sekolah sih yang paling luar biasa. Jadi dari pembicaraan kita yang kurang lebih berapa menit ini Ustazah Uti ya, kira-kira apa pelajaran yang bisa Ustazah Uti petik dari pengalaman ini? Pengalaman kita berbicara atau pengalaman menghadapi dilema? Ya, pengalaman menghadapi dilema tentang perangkat tadi, kan kembali mereview kan, ingatkan kan, kira-kira apa yang bisa diambil, dipetik? Oke, akhirnya kan saya kembali merefleksi kembali apa yang telah saya ambil karena adanya ini ya pembicaraan kita. Jadi yang bisa direfleksi ternyata tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan kita tidak boleh, walaupun kita mau idealis dengan deadline yang kita sudah tetapkan ternyata banyak faktor lain. Jadi mulai memanusiakan sesama guru agar kita juga membuat deadline-nya berdasarkan kemampuan manusia. Mungkin itu saja. Mungkin terima kasih ya Ustazah Uti sudah memberikan waktunya. Sekarang sudah zuhur, mau azan zuhur ini. Saya pamit undur ya Ustazah Uti ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.